Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah etika wawancara penelitian kuantitatif. Teman-teman sekalian, di dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan datanya yaitu ada beberapa. Yang pertama, menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden secara berkelompok, ya, dikolektifkan. Bisa melalui offline, tatap muka langsung, misalnya dikumpulkan beberapa orang dan biasanya tidak terlalu banyak, ya, misalnya antara 10 sampai 15 orang, tetapi tetap dalam panduan peneliti. Atau juga bisa secara online. Kemudian apalagi dalam posisi situasi yang pandemi sekarang, bisa menggunakan kuesioner online. Yang kedua, yang pengambilan data secara tes, ya. Biasanya ini adalah untuk penelitian psikologis. Yang ketiga, observasi, ya. Ini biasanya untuk skala sikap, yang pengukuran aspek-aspek psikologis juga. Kemudian yang keempat adalah pengambilan data secara wawancara terstruktur, ada pedomannya, ada jawabannya yang terbatas dan tertutup. Nah, pada wawancara penelitian kuantitatif dengan kualitatif itu ada perbedaannya. Yang kualitatif sudah pernah saya sampaikan pada video terdahulu, dan pada kesempatan ini saya akan sampaikan bagaimana cara melakukan wawancara yang kuantitatif dan berfokus pada etika wawancara kuantitatif. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang akan melakukan wawancara kuantitatif. Yang pertama adalah etikanya. Perhatikan dan pahami tentang karakteristik responden yang akan kita wawancara. Apakah itu anak, remaja, dewasa, orang tua lansia misalnya, itu perhatikan. Kemudian laki-laki atau perempuan, juga tentang kondisinya. Misalnya anak-anak yang mengalami hambatan tumbuh kembangnya, misalnya anak ABK, karakteristiknya tentu berbeda dengan anak-anak yang lain. Nah, kemudian bisa juga pada orang tuanya yang seperti apa yang menjadi responden kita, ya. Itu harus diperhatikan karakteristiknya, juga kaitan dengan bagaimana lingkungan sosialnya. Jalin hubungan baik agar nyaman pada saat kita melakukan wawancara. Dan kalau sudah nyaman, kita akan dapatkan data itu dengan mudah dari responden tersebut. Yang kedua, pelajari dengan baik isi kuesioner, ya, pahami. Walaupun itu menjadi panduan kita pada saat mewawancara, tetapi kalau kita sudah paham kan nggak bolak-balik atau bacanya sampai lama gitu kan, kelihatan kita kurang paham. Nah, kalau kelihatan kita kurang paham, itu juga akan mengganggu komunikasi dengan responden. Tapi kalau sudah paham kan enak, lancar di dalam melakukan wawancaranya. Jadi yang kedua adalah pahami dan kuasai isi kuesioner yang menjadi panduan itu, ya. Kemudian yang ketiga, etikanya adalah jangan tiba-tiba kita harus membuat kesepakatan untuk bertemu, sesuaikan dengan waktu yang cocok dengan waktu responden. Jadi ketika kita punya waktu, konfirmasikan dengan responden. Kalau dengan lembaga, konfirmasikan juga dengan pimpinan lembaganya. Misalnya dengan sekolah, konfirmasikan dengan pihak sekolah, apakah guru, wakil kepala sekolah, atau siapa saja atau misalnya guru BK, tergantung siapa yang menjadi responden. Kalau perusahaan, ya konfirmasikan juga dengan pimpinan organisasi yang menerima kita, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penelitian kita. Yang mengizinkannya itu siapa, koordinasikan dengan yang bersangkutan. Jadi seperti itu, jangan sampai ada waktu yang kita ukur untuk diri sendiri, tiba-tiba datang ke lokasi penelitian. Nah, respondennya nanti belum siap, ya. Dan yang keempat, datang tepat waktu. Jadi
Setelah ada janji kesepakatan bertemu, penuhi janji itu agar tidak kecewa. Sebab kalau sudah kecewa, terlambat sedikit saja membuat kecewa responden, itu akan mengganggu saat kita melakukan wawancara. Ya, jadi jaga hubungan baik itu, jangan dikecewakan ya. Kemudian yang kelima, jangan lupa perhatikan penampilan kita sebagai peneliti ya. Berpakaian sesuai dengan siapa kita berkomunikasi. Jadi jangan sampai salah kostum lah ya. Jangan berdasarkan keinginan kita mau pakai baju apa pada saat kita wawancara, tapi juga sesuaikan dengan siapa respondennya ya. Kalau respondennya anak PAUD, seperti apa kita berpakaian. Kemudian anak-anak remaja misalnya, kemudian orang tua, kemudian laki-laki atau perempuan itu juga jadi pertimbangan. Kemudian kalau dengan lansia kita misalnya ya, itu juga seperti apa pakaiannya dan sebagainya. Kalau kita akan meneliti di rumah sakit misalnya, dengan siapa kita akan bertemu, dalam konteks yang seperti apa, semua itu menjadi pertimbangan di dalam pemilihan kostum pada saat kita melakukan wawancara. Tentu kalau teman-teman akan meneliti, mewawancara respondennya petani misalnya, di mana tempatnya? Kalau di tempat tertutup ya, misalnya pada malam hari, beda lagi kostumnya. Kalau teman-teman harus ke ladang, ke sawah, ke tempat yang terbuka, ya gunakan kostum yang sesuai dengan situasi pada saat itu ya. Jadi pikirkan itu, bagaimana menampilkan diri sebagai peneliti, berpakaiannya sopan, sesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana kita melakukan wawancara. Jangan sampai salah memilih kostum ya, karena itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang keenam, bangun dan ciptakan maksud saya ya, rasa empati kita dengan situasi dan suasana hati responden ya. Tentu dengan rendah hati kita ya, jadi jangan sombong. Buatlah kita situasinya itu proses belajar, bukan akan menggali data. Jangan sampai kerasa gitu oleh responden bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dari mereka. Upayakan situasinya konvergen ya, setara lah gitu. Jangan sampai kita datang sebagai pewawancara ingin mengambil data sehingga situasinya seperti ini, tapi upayakan seimbang sehingga bisa tukar informasi seperti itu kira-kira, supaya mereka merasakannya ada kesetaraan di dalam berkomunikasi ya. Jadi jangan lupa, yang dimaksudkan empati di sini adalah kita juga merasakan apa suasana hati pada saat kita melakukan wawancara. Maka buatlah situasi itu dengan mulai dengan ada pertanyaan pendahuluan yang informal, yang tidak ada hubungannya dengan wawancara. Setelah asik hubungannya, baru kita mulai ya. Kemudian yang ketujuh, ajukan pertanyaan secara teratur ya, teratur dan jelas. Jika kurang dimengerti pertanyaannya oleh responden, kita ganti dengan istilah-istilah yang sederhana yang kira-kira diterima dan dimengerti oleh responden ya. Misalnya di dalam pertanyaannya itu adalah ada bagaimana partisipasi Anda, bagaimana partisipasi Ibu misalnya. Nah, partisipasi itu kan bisa disederhanakan, misalnya ikut andil, ikut bantu gitu ya. Menyumbang apa, itu bisa disederhanakan jika situasinya tidak memungkinkan untuk menggunakan kata yang kamu rencanakan. Motivasi misalnya bisa juga dengan niat ya kan. Sugesti bisa disederhanakan dengan pengaruh misalnya. Atau kalau orang komunikasi misalnya, pesannya apa yang ingin disampaikan misalnya, atau jenis pesan apa yang ingin disampaikan, misalnya ada pertanyaan kayak gitu. Nah, pesan itu apaan pesan misalnya. Nah, bisa aja kan kalau misalnya tingkat pendidikannya tidak cukup untuk memahami pesan, maka kita bilang isi berita gitu. Jadi cari yang sinonim atau padanan dari kata yang sudah kita buat. Oleh karena itu betul-betul harus dipahami isi kuesionernya.
Dan yang ke-8, akhiri wawancara dengan kesan yang baik ya. Kesan pertama harus baik, ditutup juga dengan baik ya. Memang yang utama adalah kesan pertama, itu luar biasa karena itu nanti akan mempengaruhi proses kita pada saat mengambil data. Tapi ya ditutup dengan kesan yang baik juga ya, supaya dua-duanya seimbang. Kesan pertama baik, kesan akhirnya juga pada saat penutupan bangun juga dengan kesan yang baik, ditutup dengan kesan yang baik. Kemudian yang ke-9, ucapkan terima kasih dengan rasa hormat dan rendah hati. Caranya sesuaikan dengan umur dan karakteristik responden tadi yang pada saat pertama tadi ya, mengenal karakteristiknya. Jadi jangan sampai kita tidak mengucapkan terima kasih, udah selesai, udah aja. Ucapkan, berikan gambaran bahwa kita sudah sangat gembira dibantu oleh mereka. Apa fungsinya? Fungsinya nanti pada saat teman-teman menulis bab 4, kemudian ternyata ada data yang masih kurang, lalu akan kembali lagi ke responden tersebut untuk menanyakan data tambahan atau pendalaman materi ya, itu akan mudah datang lagi gitu ya. Mungkin dengan bertelepon, dengan video call aja udah bisa mendapatkan data tambahan yang kita butuhkan. Tapi kalau pada saat pamitan tidak mengucapkan terima kasih dengan baik dan kesannya negatif, itu sulit dibangun ya. Jadi bangunlah kerjasama itu untuk gambarannya itu dalam jangka panjang. Kan kamu penelitiannya belum selesai. Jadi jangan pernah menganggap begitu data diambil satu kali cukup. Belum tentu. Mungkin kita akan menemui atau mengontak responden untuk berulang karena kebutuhan di dalam pembahasan ya. Di dalam proses pembahasan di bab 4 ya. Kemudian yang ke-10 tentu dalam ucapan terima kasih itu ya buatlah suasananya yang menyenangkan dengan memberikan tanda kasih dan cindera mata misalnya. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Bisa dalam bentuk uang kalau kamu misalnya teman-teman yang jadi responden itu adalah pemulung misalnya, pengamen atau anak jalanan, atau apalah yang memang dalam kesehariannya uang dibutuhkan, ya sudah kita beri uang ya, sesuaikan dengan kemampuanmu dan kebutuhan dia. Kemudian kalau yang lain mungkin bisa alat tulis kalau pelajar dan sebagainya ya, sesuaikan aja dengan karakteristik responden yang kita wawancara. Itulah teman-teman 10 ya etika wawancara kuantitatif. Intinya adalah di dalam wawancara kuantitatif teman-teman sudah membawa panduan yang sudah baku, tinggal diberi tanda aja gitu kan. Jawaban-jawabannya sudah tersedia, tertutup. Berbeda sekali dengan wawancara kualitatif yang masih perlu banyak diskusi, bisa berkembang pada saat wawancara ya, jadi lebih terbuka ya, wawancara terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat terbuka dan berbeda dengan yang kuantitatif. Demikian, mudah-mudahan teman-teman sudah siap dengan pedoman wawancara kuantitatif dan siap menemui responden. Mudah-mudahan etika wawancara kuantitatif ini bisa membekali teman-teman untuk melaksanakan penelitian. Sampai ketemu di lain kesempatan dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.